Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa peserta mata kuliah kelayakan bisnis. Kali ini saya akan menyampaikan video yang keempat yang mulai dari perkuliahan mengenai kelayakan SDM, kelayakan sistem atau organisasi, kelayakan hukum, dan kelayakan lingkungan. Izin saya untuk share screen. Analisa kelayakan bisnis kali ini akan bicara tentang bagaimana sebuah sistem bisnis itu dianalisa kelayakannya melalui bisnis proses, di mana bisnis proses itu terdiri dari input, proses, dan output. Inputnya supplier dan bahan baku, proses produksi, kemudian outputnya adalah barang jadi, kemudian ke konsumen. Ini adalah yang main line-nya. Sementara supporting line-nya adalah logistik, knowledge human, dan finansial. Pada beberapa perusahaan juga memasukkan research and development sebagai bagian dari unit bisnisnya. Tidak usah seperti itu, bisa juga kita beli hasil riset orang. Hanya nanti pertimbangannya adalah pertimbangan biaya. Selanjutnya, mengenai analisa SWOT atau analisa kelayakan sistem atau organisasi, di mana kita akan berhadapan dengan 4 aspek, yaitu aspek opportunity and threat atau kesempatan dan ancaman, itu untuk eksternalnya, kekuatan dan kelemahan, strength dan weakness, itu untuk aspek internalnya. Gunanya apa ini? Gunanya adalah strength itu dipakai untuk meraih opportunity, ya. Digunakan kekuatan digunakan untuk meraih kesempatan. Tetapi strength juga bisa dipakai untuk menghindari ancaman. Ancaman bisa saja dihadapi, tetapi kita lebih baik menghindari. Ya, jadi pakai sistem Sun Tzu, pakai sistem menusuk dari belakang, menggunakan kekuatan kita. Kemudian kelemahan itu apa? Kelemahan dihilangkan melalui adanya kesempatan. Kita tidak boleh hanya lemah saja, tetapi kemudian kita memikirkan kelemahan kita ini bagaimana supaya opportunity bisa kita raih. Kemudian kelemahan itu jangan dipakai untuk melawan eh, ancaman, ya. Mengetahui kelemahan kita untuk bisa menghindar dari ancaman. Inilah cara bagaimana kita menganalisa kelayakan sistem dari bisnis kita. Kemudian berikutnya, kelayakan bisnis untuk bidang SDM. Biasanya kita melihat setelah kita menganalisa inline bisnis, baik menggunakan value chains maupun menggunakan analisa strength, weakness, opportunity, and threat, maka kita harus melihat sebetulnya SDM seperti apa yang kita butuhkan. Mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi. Kemudian, organisasi itu membutuhkan tenaga kerja yang seperti apa untuk menjalankan bisnis yang akan kita jalankan. Nah, setelah itu, kita mencari suplai tenaga kerjanya seperti apa. Kita bisa pakai tenaga kerja internal, atau outsourcing, atau tenaga kerja kontrak. Itu semua dihasilkan melalui perhitungan-perhitungan ekonomis. Kemudian, kelayakan bisnis bidang SDM itu juga bicara tentang kepemimpinan. Ya, kepemimpinan yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian, kepemimpinan yang sesuai dengan strategi yang kita lakukan. Kemudian kita mendirikan pusat perencanaan sumber daya manusia. Kita ada yang namanya manpower planning. Dari manpower planning itu ditentukanlah sistem sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen and selection, kemudian placement, training and eh, training and development, kemudian performance appraisal, kemudian remuneration system, dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita berhadapan apabila karyawan kita sudah harus di eh, di em, apa ya namanya itu bukan dipecat ya, tetapi ending of the ending the system human resource. Misalnya sudah sampai waktunya, kalau ada yang sakit itu harus disiapkan sistemnya. Ya, kemudian bagaimana yang namanya SDM itu sumber daya manusia ya seperti apa kompetensinya, apa yang harus kita develop,
Apakah kita ada internal development atau nanti kita external development melalui training center konsultan, nah, itu yang harus dipikirkan juga. Nah, kemudian studi kelayakan yang ketiga adalah studi kelayakan hukum. Hukum itu ada yang internal, ada yang eksternal. Artinya ada yang awal, ada yang ketika perusahaan itu sudah jalan. Misalnya surat keterangan domisili usaha. Itu sudah dimiliki pada waktu perusahaan akan mendaftarkan bisnisnya. Surat izin usaha perdagangan, nomor induk berusaha, izin usaha mikro. Nah, tapi kemudian ketika perusahaan itu sudah jalan, punya sertifikasi halal, punya BPOM itu untuk yang eh, makanan dan minuman. Nah, kemudian ada yang nama TDP, tanda daftar perusahaan. Ini semua harus dipersiapkan sebelum perusahaan itu mendaftarkan bisnisnya. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui yang namanya hukum? Regulasi pemerintah itu banyak banget untuk sebuah bisnis. Perizinan itu sebelum berjalan. Kemudian perlindungan merek kalau nanti kita sudah masuk ke bisnisnya dan kewajiban perpajakan. Selain itu juga kita ada yang namanya perlindungan karyawan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan itu semua harus dipikirkan juga. Nah, perilaku hukum itu pedoman untuk mengatur bagaimana seseorang berperilaku di masyarakat. Untuk perusahaan itu lebih lebih eh, tertata lagi, karena nanti perusahaan mengikuti regulasi dari pemerintah, tapi kemudian diterapkan kepada karyawan yang bekerja sebagai masyarakat. Mengikat individu, sanksi pelanggaran jika ada sanksi hukum jika ada pelanggaran, kemudian biasanya berlaku untuk semua orang. Kemudian menjamin ketertiban, menciptakan keadilan, memberikan perlindungan, menyelesaikan konflik. Jenis-jenis hukum itu ada sumbernya dari mana, berdasarkan ruang lingkupnya, berlakunya bagaimana, masyarakat saja, perusahaan saja, atau masyarakat bersama perusahaan, misalnya ketenaga kerjaan, penggajian, UMR, UMP, siapa yang diberlakukan di situ? Yang diberlakukan ada perusahaan, tapi nanti menyangkut karyawannya. Karyawannya dapatnya berapa? Tapi kalau undang-undang lingkungannya, nanti lingkungannya terhadap perusahaannya, tapi nanti juga terhadap masyarakat. Masyarakat tidak bisa semena-mena protes dengan perusahaan untuk hal-hal yang memang eh, sudah ditepati oleh perusahaan. Kemudian sifatnya dan fungsinya. Apa itu NIB? NIB itu adalah suatu nomor induk berusaha. Di mana nomor induk berusaha ini yang akan dipakai untuk setiap kali sebuah unit bisnis itu melakukan pendaftaran. Misalnya dia mau impor, dia akan menyampaikan NIB saya ini. Jadi nanti ketahuan siapa yang mengimpor barang. Kemudian akses kepabeanan kalau dia mau ekspor. Pendaftaran kepesertaan di BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Kemudian wajib lapor perpajakan itu semua pakai NIB. Ya kalau sekarang yang dulu namanya tanda daftar perusahaan, sekarang itu harus ditambahi lagi dengan NIB. Jadi semua itu sudah terintegrasi secara secara departemen perdagangan. Jadi sebuah perusahaan itu nanti didaftarkan ke sana. Ya, itulah. Kemudian legitimasinya, akses perizinannya, kemudian misalnya kita minta kredit, akses ke program-program pemerintah, kemudian bisa menjual ekspor impor, kemudian kemudian akses fasilitas fiskal, misalnya pinjaman ke bank dan seterusnya. Itu semua dengan mudah kan kalau kita punya NIB. Nah, kemudian yang keempat adalah kelayakan lingkungan. Tadi pada waktu kita bicara tentang hukum, maka dalam hukum itu ada yang disebut dengan hukum ketenagakerjaan atau peraturan terhadap ketenagakerjaan. Di situ mencakup apa yang disebut dengan lingkungan, kesehatan kerja, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian lingkungan. Lingkungan itu bisa lingkungan industri, lingkungan ekonomi, lingkungan operasional. Lingkungan operasional kaitannya dengan masyarakat. Lingkungan industri itu internal di dalam bisnisnya. Misalnya Anda punya pabrik, Anda punya rumah sakit, Anda punya hotel, itu di dalam lokasinya. Tetapi kalau sudah lingkungan operasional itu internal di dalam perusahaan Anda. Kalau lingkungan industri, hubungan industri Anda dengan masyarakat luar. Kalau lingkungan ekonomi nanti kaitannya dengan peraturan perekonomian, misalnya perbankan, perpajakan gitu ya. Jadi yang namanya kelayakan lingkungan itu bagaimana hubungan sebuah perusahaan dengan berbagai lingkungan, berbagai eh,
unit yang ada di sekitarnya atau yang disebut dengan eh, hmm, stage shareholder, stakeholder. Stakeholder itu nanti apa aja masyarakat, pemerintah daerah, pajak dan seterusnya. Itu nanti harus diperhatikan dengan eh, regulasi apa yang diterapkan untuk masing-masing hubungan tersebut. Keselamatan kerja, kesehatan kerja, limbah itu adalah untuk lingkungan operasional. Demikian, terima kasih. Stop sharing. Sampai ketemu lagi di ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.